Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini pembahasannya tentang pra masuknya Islam di Nusantara. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Menurut Wheatley dalam bukunya The Golden Carson Studies in the Historical Geography of the Malaya, yang mana buku itu menceritakan yang paling awal membahas seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab yang sudah membangun jalur perhubungan perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Kehadiran saudagar Arab Tazi di kerajaan Kalingga pada abad ke-7, yaitu era kekuasaan Rani Simha yang terkenal keras dalam menjalankan hukum, diberitakan cukup panjang oleh sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Menurut Fatimi dalam bukunya yang berjudul Islam Commerce de Malaysia, mencatat bahwa pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi keluarga-keluarga Persia ke Nusantara, yaitu adalah keluarga Lor yang datang pada zaman Raja Nasruddin bin Bad, ketika itu masih memerintah wilayah Lor di Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Loran atau Leran yang bermakna kediaman orang Lor. Lalu ada keluarga Jawani yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi. Waktu itu memerintah Iran sekitar tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Mereka tinggal di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga ini yang diketahui menyusun Khat Jawi, artinya tulisan Jawi yang dinisbatkan kepada Jawani. Kemudian ada keluarga Syiah yang datang pada zaman pemerintahan Ruknud Daulah bin Hasan sekitar tahun 357 Hijriah atau 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung di situ yang terkenal dengan nama Syiah, yang kemudian menjadi negeri Syiah. Selain itu ada keluarga Rumai dari Wak Sambankarah yang tinggal di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi menyebut pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lambri, dan Lamburi. Semenjak catatan dinasti Tang tentang orang-orang Arab sampai terjadinya migrasi keluarga-keluarga Persia, dalam rentang waktu berabad-abad kemudian, tidak terdapat bukti bahwa Islam pernah dianut secara luas di kalangan penduduk pribumi Nusantara. Muncul justru terjadi semacam resistensi dari penduduk setempat terhadap usaha-usaha penyebaran Islam, sebagaimana dalam historiografi Jawa yang ditulis oleh Tanoyo mengungkapkan bahwa dalam usaha mengislamkan Jawa, yaitu Sultan Al-Gabah dari negeri Rom mengirimkan sekitar 2000-an keluarga muslim ke Pulau Jawa. Namun banyak di antara mereka yang tewas terbunuh, yang tersisa hanya sekitar 200 keluarga. Sultan Al-Gabah dikisahkan marah kemudian mengirimkan ulama, suhada, dan orang sakti ke Jawa untuk membinasakan para jin siluman yang menghuni Pulau Jawa. Salah satu di antara ulama sakti itu adalah Syekh Subakir. Beliau dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa agar kelak pulau tersebut dapat dihuni oleh umat Islam. Di sejumlah tempat di pantai utara Jawa yang dikenal sebagai Makam Panjang, baik yang terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara, diyakini sebagai kuburan atau bekas petilasan Syekh Subakir. Setelah memasang tumbal dalam kisah Syekh Subakir berkaitan dengan usaha rohani mensucikan suatu tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang dianggap angker. Kisah-kisah legendaris tentang kedatangan orang-orang Lor asal Persia dan tokoh Syekh Subakir
tidak saja meninggalkan jejak pada catatan-catatan historiografi, melainkan menjadi cerita lisan atau folktale yang dikaitkan dengan keberadaan makam-makam tua yang dikeramatkan masyarakat. Dalam catatan sejarah pada abad ke-10 sudah digambarkan dengan jelas keberadaan ribuan pedagang muslim di kota Canton. Meski dalam catatan Masudi yang dikutip oleh Sauvagetz dalam bukunya, di mana dalam bukunya itu digambarkan kisah hancurnya masyarakat dagang muslim di Canton pada tahun 879 Masehi akibat pemberontakan Huang Cao. Kontak-kontak dagang antara Cina dan dunia Islam dilakukan lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Sayangnya menurut Rickliff dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 1800, yang mana kehadiran muslim di luar kawasan Indonesia tidak menunjukkan bahwa negara-negara Islam lokal telah berdiri. Tidak pula bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkatan yang cukup besar. Fakta sejarah terkait belum dianutnya agama Islam oleh penduduk pribumi Nusantara terlihat pada bukti faktual pada abad dasawarsa akhir abad 13. Sewaktu itu Marco Polo kembali ke Italia lewat laut dan sempat singgah di negeri Perlak. Saat itu Marco Polo mencatat bahwa penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat sebagai pemukim, yaitu kaum muslim Cina, kaum muslim Persia, Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh dan kanibal. Bahkan dua pelabuhan dagang di dekatnya itu, yaitu Basma dan Samara, menurut Marco Polo bukanlah kota Islam. Pada perempatan akhir abad 14 terjadi perpindahan penduduk muslim Cina di Canton, Yangzhou, dan Canchao ke selatan karena penghuni pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Dalam 7 kali mukhibah Cheng Ho ke selatan tercatat bahwa Islam sebelum dianut penduduk pribumi secara luas. Sebagaimana menurut Jaron Neville pada kunjungan mukhibah pertama yang terjadi tahun 1405 Masehi, Cheng Ho mendapati komunitas Cina Muslim di Tuban, Gresik, dan Surabaya, masing-masing sejumlah 1.000 keluarga. Menurut Hirot dan Rockhill dalam bukunya yang mengutip tulisan Haji Mauhan mengikuti mukhibah Cheng Ho ke-7 pada tahun 1433 Masehi. Pada masa itu terdapat 3 golongan penduduk di sepanjang pantai utara Jawa, yaitu orang-orang Muslim Tionghoa, orang-orang Muslim dari Barat Persia Arab, dan warga pribumi yang masih kafir, bahkan memuja roh-roh dan hidup sangat kotor. Meskipun belum luas dianut penduduk masyarakat Nusantara, sejumlah bukti arkeologi menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang keluarga raja dan pejabat tinggi Majapahit pada puncak kebesarannya, yaitu pada pertengahan abad ke-14 Masehi, diketahui telah menganut Islam sebagaimana terbukti pada situs nisan Islam Tralaya yang menunjukkan adanya komunitas muslim pada masa kejayaan Majapahit. Hal ini dikuatkan dengan berita keberadaan Masjid Agung di selatan lapangan Bubat sebagaimana tercatat dalam Kidung Sunda menurut Lausch Charles dalam bukunya. Dalam bukunya tersebut mencatat batu-batu nisan Tralaya yang menggunakan angka tahunan Saka dan angka-angka Jawa kuno, bukan tahun Hijriah dan angka-angka Arab, menunjukkan bukti bahwa yang dikubur di makam-makam tersebut adalah Muslim Jawa, bukan Muslim non-Jawa. Dalam historiografi Jawa disebutkan bahwa putri seorang penguasa Surabaya bernama Arya Lembusura diperistri oleh Raja Majapahit Brawijaya III.
Raja Surabaya yang bernama Arya Lembu Sura itu adalah seorang penguasa beragama Islam. Putri Arya Lembu Sura yang lain dikisahkan menikah dengan tokoh Arya Teja, yaitu penguasa beragama Islam dari Tuban. Menilik namanya Lembu dipastikan bahwa penguasa Muslim Surabaya itu keluarga Majapahit. Selain Arya Lembu Sura, di Surabaya juga telah dikenal sejumlah nama tokoh Muslim, yaitu Ki Ageng Pukul, penguasa wilayah Pukul di selatan Surabaya. Selain itu ada pula seorang Muslim berkedudukan sebagai Laksamana Laut Majapahit yang bernama Pangeran Reksa Samudra, serta seorang pejabat yang berkuasa di wilayah perbatasan barat laut Surabaya yang bernama Ki Bangkuning. Sementara dalam berbagai sumber historiografi Jawa, Raja Brawijaya kelima yang bernama Sri Kartawijaya dikisahkan menikah dengan seorang muslimah asal Campa yang bernama Darawarti, yang datang ke Majapahit membawa pusaka berupa pedati bernama Kiai Jebat Petri dan gong pusaka bernama Mahesa Lawung. Makom muslimah Campa bernama Darawarti ini sampai sekarang masih bisa dijumpai di Trowulan di area situs Majapahit. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai awal hadirnya pedagang-pedagang Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan awal Islam. Agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Baru abad pertengahan abad ke-15, yaitu era dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para tokoh tersebut yang dikisahkan memiliki berbagai karomah hingga Islam dengan cepat diserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Sekalipun data sejarah pada era ini kebanyakan berasal dari sumber-sumber historiografi dan cerita tutur, yang pasti peta dakwah Islam saat itu sudah bisa terdeteksi melalui jaringan keluarga tokoh-tokoh keramat yang beragama Islam.